Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita akan mulai pelajaran dasar seni audiovisual di pertemuan kedua. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu agar materi yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, kita ada di pertemuan kedua ya sekarang. Nah, di pertemuan kedua ini kita masih akan tetap membahas KD 3.1 dan 4.1 karena pertemuan yang kemarin itu belum selesai. Ini saya bacakan sekilas. KD 3.1 menganalisis sejarah perkembangan media, 4.1 mengolah informasi sejarah tentang perkembangan media. Lalu indikator pencapaian 3.1 merinci sejarah perkembangan media, menyimpulkan sejarah perkembangan media. Indikator 4.1 mengumpulkan informasi tentang sejarah perkembangan media, menelaah informasi tentang sejarah perkembangan media. Oke. Perkembangan media massa di Indonesia. Langsung saja kita bahas ya. Ini adalah lanjutan dari video pembelajaran yang pertama kemarin. Kita masuk pada perkembangan media massa di Indonesia. Dapat dibaca, komunikasi adalah hal yang dilakukan melalui media komunikasi massa atau media massa seperti surat kabar, radio, televisi, majalah, film, dan internet. Nah, di sini bisa digarisbawahi bahwasanya surat kabar, radio, televisi, majalah, dan film juga internet itu adalah media massa. Dalam sistem komunikasi massa, kita dapat melihat beberapa karakteristik yang membedakan dari sistem komunikasi interpersonal. Karakteristik komunikasi massa yang dimaksud adalah bahwa komunikasi massa bersifat tidak langsung atau dengan kata lain harus melalui media massa, bersifat satu arah, yang mengandung arti tidak ada interaksi antara sumber dan penerima, bersifat terbuka, dalam artian pesan ditujukan kepada khalayak yang anonim serta tersebar luas. Jadi, untuk komunikasi massa itu yang melalui media tidak hanya ditujukan dari satu orang ke satu orang lainnya, tidak hanya ditujukan dari satu kelompok ke satu kelompok lainnya, melainkan kepada khalayak umum ya. Kita lanjut. Media massa menurut para ahli dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, media massa tradisional. Ini ada contohnya, koran, televisi, radio. Dan yang kedua adalah media massa modern, yaitu internet. Yang saat ini sangat marak dipakai dan juga digunakan itu internet ya. Televisi semua orang sudah punya, radio juga ada, koran juga ada, tapi perkembangannya tidak pesat sepesat internet karena sekarang ini di mana-mana pengguna internet itu ada. Oke, kita masuk pada sejarahnya. Sejarah media massa diawali dengan ditemukannya media cetak dan terus mengalami perkembangan selama abad 20 hingga sekarang. Media massa mencapai puncak kejayaan pada abad ke-20 hingga dikenal sebagai abad komunikasi massa. Jadi abad ke-20 itu sendiri terkenal sebagai abad komunikasi massa ya. Mulai abad ke-21, media massa mulai menggunakan internet untuk menyebarluaskan berita, informasi kepada khalayak yang jauh lebih luas. Jadi mulai dari abad ke-21 itu sudah ada internet ya. Internet itu sudah digunakan untuk menyebarluaskan berita. Bagaimana sebenarnya perkembangan media massa di Indonesia? Nah, ini yang pertama, nanti kita akan bahas ada beberapa ya. Ini yang pertama adalah televisi. Televisi disebut sebagai contoh nyata perkembangan media massa di Indonesia. Sejarah televisi di Indonesia dimulai pada tahun 1962 yang ditandai dengan disiarkannya dua peristiwa besar di Indonesia, yakni peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1962 dan upacara pembukaan Asian Games keempat tanggal 24 Agustus 1962 di Gelora Bung Karno.
Sejak saat itulah TVRI mulai mengudara. Saluran televisi pertama TVRI yang mulai mengudara itu ditandai dengan dua peristiwa tersebut. Harus diingat ya. Yang pertama kemerdekaan, tapi tahunnya tahun 62, dan yang kedua adalah Asian Games yang keempat. Yang kedua, setelah televisi ada radio. Dibandingkan dengan televisi, radio memiliki sejarah perkembangan yang sangat panjang dan memiliki peran yang sangat penting. Tercatat bahwa radio siaran pertama didirikan pada tanggal 16 Juli 1925 dengan BRV. Nah, sejak saat itu macam-macam radio swasta mulai bermunculan di daerah-daerah. Sebagaimana televisi, keberadaan radio juga diatur oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Radio. Keberadaan radio siaran swasta diatur dengan ketentuan tersendiri yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Ketentuan tersebut meliputi syarat penyelenggaraan, perizinan, fungsi, hak, dan tanggung jawab radio siaran serta pengawasannya. Jadi tidak hanya syukur-syukur berdiri ya, tapi juga ada yang mengawasi, ada yang mengatur. Yang ketiga ada surat kabar. Surat kabar adalah bentuk pengertian pers dalam arti sempit. Sejarah pers di Indonesia diawali pada saat masa penjajahan Belanda yang ditandai dengan diterbitkannya sebuah karya yang ditulis dengan tangan yang bertajuk Memories der Novel. Selain mesin cetak tiba di Indonesia, surat kabar pertama terbit dan berisi berbagai ketentuan dan perjanjian antara pemerintah kolonial Belanda dengan pihak Kesultanan Makassar. Sejak saat itu, penerbitan surat kabar ditujukan untuk membantu pemerintah kolonial Belanda. Jadi, penerbitan surat kabar yang pertama itu ditujukan untuk membantu pemerintah kolonial Belanda ya. Beritanya itu mengenai pemerintah kolonial Belanda yang melakukan perjanjian dengan pihak Kesultanan Makassar. Perkembangan pers di Indonesia terus berlanjut di masa kemerdekaan, masa pasca kemerdekaan, dan masa Orde Baru. Sebagaimana media massa lainnya, surat kabar juga mengalami perkembangan yang sangat signifikan pada masa reformasi. Hal ini dibuktikan dengan data yang dikeluarkan oleh Dewan Pers yang menyatakan bahwa hingga tahun 2015 jumlah media cetak di Indonesia total mencapai 321, baik yang diterbitkan secara harian, mingguan, maupun bulanan. Nah, ini yang terakhir ada internet. Internet mulai masuk ke Indonesia itu pada tahun 1990-an. Berdasarkan data, jumlah pengguna internet di Indonesia itu selalu meningkat ya dari tahun ke tahun. Mengikuti perkembangan zaman, di era digital seperti sekarang ini, beberapa stasiun radio atau televisi pun mulai memanfaatkan internet. Jadi, stasiun radio dan televisi saat ini mulai memanfaatkan internet untuk menyebarluaskan berita-berita dan apapun yang ingin mereka tayangkan. Jadi internet itu sangat-sangat berfungsi ya saat ini, sangat-sangat menjadi hal yang ketergantungan bagi masyarakat saat ini. Kegiatan jurnalistik yang dilakukan oleh media televisi dan radio, juga media cetak itu juga dilengkapi oleh kegiatan jurnalistik online untuk saat ini. Baik, sampai sini dulu pertemuan kedua kita. Terima kasih karena telah mengikuti pelajaran dasar seni audiovisual. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa tetap semangat belajar walau di rumah. Jaga kebersihan selalu. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.